Labuan Bajo saat ini sedang naik daun. Tempat yang dulu hanya jadi destinasi para petualang hardcore, sekarang berubah menjadi kota kecil yang penuh energi, penuh cerita, dan juga penuh kejutan. Tapi tetap tidak ada yang bisa mengalahkan sensasi motoran di Labuan Bajo. Jalanan sepi yang meliuk seperti mural alami, bukit-bukit hijau, dan juga pulau-pulau kecil yang seperti ditaburkan Tuhan satu persatu. Dan momen spesialnya adalah pertemuan dengan komodo yang bikin bulu kuduk berdiri dan sunset yang pasti bikin kamu diam tanpa kata. Dan puncaknya menikmati malam di Paradise Bar. Musik, angin laut, langit gelap, dan juga lampu-lampu kapal yang berpendar di sebuah teluk kecil. Nah, di video ini aku mau berbagi pengalaman motoran ke Labuan Bajo tanpa ribet, tanpa capek, tanpa menghabiskan energi di jalanan panjang lintas pulau, dan juga tanpa drama pastinya, yaitu dengan naik kapal langsung dari Surabaya. Motormu bisa naik dan kamu tinggal rebahan. Dan percayalah, ini salah satu cara paling efisien untuk menikmati Flores dari ujung ke ujung. Let's go! Nah, sebelum kita ngomongin tentang naik motor ke Labuan Bajo pakai kapal, pertama-tama kita harus bicara jujur dulu ya teman-teman. Kalau kamu riding jarak jauh dari Jawa ke NTT lewat darat, itu pasti kamu akan melewati banyak hal. Seperti rute panjang di Pulau Jawa sampai ke Banyuwangi, terus menyeberang ke Bali di Selat Bali yang lumayan dahsyat ombaknya, lanjut Bali, Padang Bay, Lombok, terus melintasi Lombok, terus dari Lombok kamu nyebrang lagi ke Sumbawa, terus melintasi daratan Sumbawa yang sepertinya nggak selesai-selesai, lanjut naik feri dari Sape menuju ke Labuan Bajo. Total waktu perjalanan kalau dari Jawa menuju ke Labuan Bajo itu sekitar 3-4 hari. Itu belum termasuk istirahat ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita naik kapal langsung dari Surabaya, kamu itu tinggal naik motor sampai pelabuhan, terus naik ke kapal, parkir, selesai udah. Bisa hemat tenaga, hemat waktu, dan begitu sampai di Labuan Bajo, kondisi kamu tuh fresh dan siap menjelajah. Nah itu tuh, enaknya kalau kita naik motor langsung dari Surabaya menuju ke Labuan Bajo. Nah, proses persiapannya seperti apa ya kira-kira kalau kita memotoran jarak jauh seperti ke Labuan Bajo ini? Dan sebelum masuk ke dalam proses pembelian tiket, kita bahas dulu ya bagian yang paling penting, yaitu motor. Jangan pernah anggap remeh kondisi kendaraan kita teman-teman. Walaupun umurnya sudah tua, tapi kalau dirawat dengan baik, pasti akan bisa menuntaskan perjalanan dengan baik pula. Touring di Flores itu bukan main-main teman-teman. Jalurnya naik turun, berliku panjang, dan juga seringkali kamu bakal sendirian di jalanan. Sebelum melakukan perjalanan panjang, naik motor seperti ekspedisi Kembaran Nusa beberapa waktu lalu teman-teman, saya biasanya buat checklist agar semuanya jadi lebih gampang. Yang pertama adalah persiapan motor. Ini biasanya sebelum berangkat itu saya ganti oli dulu. Nah, Flores itu kan punya banyak tanjakan panjang ya. Oli yang fresh itu akan bikin mesin kita tuh jauh lebih ready. Apalagi buat motor-motor tua seperti Sirio ini. Yang kedua adalah cek rem depan belakang. Ini penting banget karena di Trans Flores itu jalanannya turun naik teman-teman. Bahkan di beberapa tempat itu sebelah kiri tebing, sebelah kanan itu jurang. Nah itu kan penting banget ya kalian cek rem depan belakang. Dan usahakan kalian tuh mengenali kondisi dari motor kalian sendiri. Karena masing-masing motor kan punya karakteristik masing-masing ya. Ketika kalian kenal itu pasti akan lebih gampang untuk mengerem depan dan belakang. Membuat kombinasi remnya ini teman-teman. Terus yang ketiga adalah ganti ban. Kalaupun kalian tidak ganti ban, minimal itu 70% dalam kondisi baik. Kondisi baik di sini maksudnya adalah ban itu tidak botak ya teman-teman. Soalnya kalau sudah botak itu kan licin ya. Nanti kalau di tanjakan dan turunan itu pasti akan mengganggu performa berkendara kalian. Terus belum lagi kalau harus menikung kanan kiri di jalanan yang licin itu kan bahaya banget ya kalau ban kita botak. Jadi pastikan kalian mending ganti ban baru deh sebelum melakukan perjalanan jauh seperti ini. Yang keempat adalah cek lampu dan kelistrikan. Nah, saya tuh pernah melakukan perjalanan malam itu pun terpaksa teman-teman karena udah janji sama temen.
Jadi saya tuh melakukan perjalanan dari ND sampai ke Moni. Moni ini adalah desa kecil yang ada di lereng Gunung Kelimutu. Jadi sebelum pendakian ke Gunung Kelimutu tuh biasanya checkpointnya di Moni ini. Nah, itu saya melakukan perjalanan dari ND itu selepas maghrib dan perjalanan itu gelap banget. Padahal tempat itu tuh jalur ND ke Moni itu rawan longsor ya teman-teman. Sering banget penutupan jalan. Nah, fungsi lampu dan kelistrikan di sini kan penting banget ya buat motor kalian, apalagi dalam kondisi-kondisi seperti itu, jalanan yang gelap banget itu pasti akan sangat dibutuhkan. Jadi pastikan kondisi lampu dan juga kelistrikan kalian tuh dalam keadaan baik. Terus sebelum melakukan perjalanan jauh gini, biasanya saya juga servis seperti kayak bersihin karburator, karena si Rio itu kan masih motor karbu ya. Jadi masih dibersihin karburatornya, cek CVT ini penting banget teman-teman. Cek CVT kalian kalau kalian pakai motor matic seperti saya. Terus air coolant, air radiator itu penting juga. Dan cek juga kabel gas, cek kampas kopling. Kalau kalian pakai motor-motor manual itu juga penting teman-teman. Supaya nanti dalam perjalanannya kalian dilancarkan. Dan yang keenam, biasanya saya tuh bawa kunci-kunci dasar seperti kunci busi, terus kunci Inggris, itu penting banget juga. Dan salah satu yang penting juga adalah alat tambal ban tubeless instan. Itu kan ada tuh dijual-jual ya teman-teman. Kalian bawa aja. Mana tahu kita kan nggak pernah tahu ya. Sebenarnya perjalanan malam di Flores tuh aman-aman aja. Cuma yang dikhawatirkan itu ketika kita di tengah hutan, tiba-tiba ban bocor, gelap, itu kan hal-hal seperti itu yang biasanya saya hindari untuk perjalanan jauh. Makanya biasanya sebelum maghrib itu saya sudah nyari penginapan di kota terdekat atau di desa terdekat. Biasanya entah numpang di mana atau kalau memang ada wisma ya saya tidur di wisma gitu teman-teman. Jadi ini penting banget buat kalian. Walaupun medan di Trans Flores itu indah, tapi tidak ramah kalau kamu bocor ban di tengah hutan malam-malam. Ini tuh wadidaw banget ya pokoknya teman-teman. Jadi persiapkan ini dengan baik ya. Oke, setelah motor siap, kita ngomongin tentang kapal teman-teman. Nah, yang sering ditanyakan adalah tiket. Untuk naik kapal dari Surabaya ke Labuan Bajo ini, ada dua jenis tiket yang harus kalian beli. Pertama adalah tiket penumpang untuk kitanya, dan juga tiket kendaraan atau motor. Karena di kapal-kapal DLU ini tidak seperti dengan kapal penyeberangan ASDP ya teman-teman. Biasanya kalau kapal penyeberangan ASDP itu kan satu kendaraan sudah dengan orangnya. Nah, kalau di DLU ini tiket penumpang sendiri, tiket kendaraan sendiri. Jadi kalian kalau bawa motor juga harganya beda-beda. Motor di bawah 250 cc dan motor di atas 250 cc itu harganya beda-beda. Jadi pastikan kalian sudah ngecek bener tiket mana yang harus kalian beli, biar nanti kalau pas sudah di loket pembelian tiket atau kalian mau beli tiket di online itu lebih gampang lagi. Dan perlu diingat jadwal kapal dari Surabaya menuju ke Labuan Bajo ini tidak setiap hari. Jadi penting untuk mengecek jauh-jauh hari ya teman-teman. Dan waktu terbaik saran saya kalau kalian mau explore NTT itu adalah di musim kemarau, yaitu antara Juni sampai Oktober. Nah, selain cuacanya itu cerah bagus, langitnya itu biru cerah, dan kondisi laut juga biasanya tenang kalau musim kemarau, dan sunsetnya pasti bagus ya. Dan cuaca di Flores itu akan lebih stabil. Jadi pastikan kalau kalian mau touring itu dicek dulu ya kondisi cuaca di sana seperti apa. Soalnya kalau teman-teman berangkat di musim hujan itu akan menjadi masalah besar ketika kalian harus berpindah pulau. Misalnya dari Flores mau ke Kupang atau Flores mau ke Sumba. Itu biasanya feri-ferinya jarang yang jalan. Jalan pun biasanya jadwalnya ngaco teman-teman. Kayak saya dulu waktu kembaran Nusa itu rencananya cuma 30 hari. Gara-gara ferry, gara-gara drama-drama penyeberang seperti itu akhirnya 100 hari. Tapi memang terbujuk rayu dengan indahnya Nusa Tenggara Timur sih teman-teman. Dan 100 hari itu memang saya sudah berkeliling di beberapa pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur. Mulai dari Pulau Sumba, Pulau Sabu, Pulau Raijua, Pulau Rote, Pulau Ndana, Flores, Kupang, Alor, Pulau Pantar. Nah itu hampir semua NTT dijelajahi waktu itu teman-teman. Dan ini pakai motor ya, si Rio itu. Memang motor itu story-nya sudah banyak banget teman-teman. Oke, setelah itu kita bahas tentang gimana caranya naik ke kapal atau memulai perjalanan naik kapal. Pada hari keberangkatan, saran terbaik saya adalah datang ke pelabuhan itu sekitar 3-4 jam sebelum kapal berangkat. Begitu masuk pelabuhan, kamu tuh akan diarahkan ke jalur kendaraan karena kalian bawa motor ya. Nanti petugas akan memeriksa STNK dan juga tiket kendaraan kalian, beserta juga tiket penumpangnya.
Nanti kendaraan kalian tuh akan dikasih tag atau dikasih tanda, biasanya di stempel atau di staples di spion kalian itu. Ini tujuannya kemana, terus dari mana gitu, identity dari kendaraan itu juga pasti akan dicek. Jadi pastikan kalian bawa STNK ya teman-teman. Selanjutnya motor diarahkan masuk ke antrean ramdor. Nah ketika ramdor sudah dibuka dan kita sudah dapat giliran naik, kamu tuh tinggal mengikuti arahan petugas. Karena petugas DLU ini di lapangan tuh banyak banget teman-teman. Cirinya kalian bisa lihat di topinya warna merah. Itu adalah para petugas DLU yang akan membantu kita dalam proses loading atau naik ke atas kapal. Nah, begitu sampai di tempat yang sudah disediakan, kalian tinggal standar 2 teman-teman. Standar 2 motornya. Supaya nanti ketika ada kapal agak oleng itu masih aman ya. Kalau standar 1 ini kan takutnya dia nanti roboh. Terus yang paling penting pastikan stang motor kalian itu tidak dikunci. Soalnya nanti ketika ada perubahan lahan parkir di dalam kapal, petugas akan lebih gampang untuk menyusun ulang. Jadi pastikan tidak dikunci stang. Nah setelah semuanya beres, kalian tinggal kemas-kemas, bawa barang bawaan yang perlu dibawa ke kamar, yang tidak perlu tinggal di motor nggak apa-apa asal dikunci. Setelah itu kalian tinggal naik ke ruangan penumpang. Nah di sini tinggal sesuaikan aja kalian pesennya itu yang ekonomi duduk, ekonomi tidur, atau kelas 1, kelas 2, atau VIP. Nah itu disesuaikan aja teman-teman. Nanti kalau kalian susah menemukan tempat tidur kalian atau susah menemukan kamar kalian, biasanya di DLU ini banyak sekali petugas yang akan membantu. Jadi tinggal tanya ke mereka, pasti akan diantarkan. Udah deh, setelah semuanya beres, siapkan dirimu menikmati petualangan laut yang menyenangkan. Let's go! Oke, kita lanjutkan ceritanya. Perjalanan kapal dari Surabaya menuju ke Labuan Bajo ini bisa memakan waktu 1-2 hari ya teman-teman. Dan ini tergantung dengan kapal yang kalian pilih juga, dan juga tergantung dengan weather atau cuaca saat itu. Dan selama di kapal ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tidur dan istirahat total. Karena ini penting banget, soalnya nanti di Labuan Bajo atau setelah sampai di tempat tujuan, kalian akan explore banyak hal. Karena di Labuan Bajo itu, asik lah teman-teman. Ini penting, tidur dan istirahat total. Atau kalian juga bisa membaca buku atau menonton film untuk membunuh waktu selama di atas kapal. Yang biasanya saya lakukan adalah menikmati pemandangan laut. Ini tuh healing banget teman-teman. Menikmati lautan yang luas, yang biru, langit yang cerah. Wah itu asik banget lah. Terus kamu juga bisa nongkrong di dek luar sambil melihat sunset ataupun sunrise. Nah ini asik banget untuk duduk-duduk di atas. Karena biasanya kapal-kapal DLU itu punya open deck di atas untuk menikmati sunset dan sunrise ini. Yang selanjutnya adalah nongkrong di minimarket yang ada di bagian belakang kapal biasanya. Sekedar untuk menikmati kopi atau mie hangat atau ngobrol dengan teman-teman baru. Wah ini asik juga sih teman-teman. Dan waktu di atas kapal ini adalah benar-benar waktu untuk recharge, untuk mengumpulkan energi sebelum nanti petualangan di Flores atau di Labuan Bajo ini dimulai. Oke, setelah puas menikmati suasana sunset, sunrise di atas kapal, ngobrol bareng teman-teman, joget-joget dangdut di restoran, biasanya ada hiburan juga teman-teman. Tibalah waktunya kapal bersandar di Labuan Bajo. Dan perlahan angin Flores tuh seakan menyapamu lembut gitu. Bangun bro, bangun bro. Kok tidak mimpi kok ini, sekarang betul sudah sampai di Flores ini, pulau bunga yang penuh dengan keindahan. Dan yang harus teman-teman tahu, pelabuhan untuk kapal-kapal besar seperti DLU ini sekarang itu lokasinya bukan di Pelabuhan Pelni yang ada di Labuan Bajo ya teman-teman, tapi di sebuah pelabuhan baru yang lokasinya itu agak jauh dari kota. Jadi kalau kamu datang tanpa motor, kamu tuh harus naik travel atau ojek dulu. Dan biasanya ini adalah harga tawar-menawar ya. Jujur, harga tawar-menawar kayak gini tuh paling males. Nah, kalau kamu bawa motor, kamu langsung bebas keluar dari pelabuhan, terus putar kontak, dan langsung menikmati petualanganmu di Tanah Flores. Dan salah satu alasan kenapa motoran di Labuan Bajo itu spesial, karena rutenya tuh sangat variatif ya teman-teman. Mulai dari tanjakan, turunan, perbukitan, pinggir laut, itu lengkap banget di jalur Trans Flores ini. Dan berikut aku kasih beberapa rekomendasi tempat-tempat yang asik di sekitaran Labuan Bajo yang bisa kalian datangi dengan motor. Jadi, mari kita let's go! Selain Taman Nasional Komodo, sebenarnya ada apa aja sih di Labuan Bajo? Yuk ikut saya jalan-jalan mengembara di Labuan Bajo. Tempat pertama yang ingin saya ceritakan adalah Gua Batu Cermin. Gua ini letaknya nggak jauh kok dari kota Labuan Bajo. Hanya sekitar 15 menit saja mengendarai sepeda motor, saya sudah sampai di gerbang pintu masuk ke lokasi wisata ini. Setelah membeli karcis dan membayar jasa pendampingan oleh guide, saya pun diajak masuk ke Gua Cerminnya. Suasana adem dan lembab khas dalam gua saya rasakan kala itu.
Beberapa bekas stalaktit dan stalagmit menghiasi dinding goa. Konon katanya goa ini ada di dalam laut loh. Hal ini bisa dilihat pada dinding goa yang terdapat banyak fosil-fosil binatang laut yang menempel. Wah, beneran indah dan seru sekali menikmati keindahan Gua Cermin ini. Lalu, kenapa namanya Gua Batu Cermin ya, Mas? Oke, setelah mendapat penjelasan dari guide yang memandu saya kala itu, begini ceritanya. Jadi, sinar matahari itu akan menyusup ke dalam gua melalui celah-celah yang memantul ke dinding. Nah, di dinding ini terdapat banyak sekali garam. Jadi, sinar-sinar itu memantul. Dan pantulan sinar inilah yang menyerupai cermin. Gua Batu Cermin ini pertama kali ditemukan pada tahun 1951 oleh seorang arkeolog yang juga pastor Belanda bernama Theodore Verhoeven. Saya diajak ke dalam ruangan yang gelap gulita. Terus di ruangan itu, pemandu bilang gini, "Kita akan merasakan gelap abadi beberapa saat." Wah, belum siap apa-apa, tiba-tiba dia mematikan lampu senternya. Dan gelap gulita di tempat yang dingin dan sunyi itu. Wah, bener-bener saya tuh merasakan damai yang luar biasa. Hanya sekitar 3 menit kami menikmati suasana gelap sejati seperti itu. Selanjutnya, saya diajak keluar gua dan mengakhiri perjalanan. Wisatawan yang masuk ke dalam gua dibatasi sekitar 30 menit saja. Tapi karena waktu itu sepi dan hanya saya sendiri aja yang berkunjung, saya minta izin untuk menikmati suasana gua lebih lama lagi. Dan diizinkan. Wah, keren banget itu kawan-kawan. Sore menjelang, saya akan menikmati senja di Bukit Cinta yang letaknya juga nggak jauh kok dari kota Labuan Bajo. Let's go! Nah, tempat kedua yang ingin saya ceritakan adalah Bukit Cinta di Labuan Bajo. Suasana senja terasa begitu damai sekali dari atas Bukit Cinta ini. Awalnya saya nggak tahu perihal Bukit Cinta ini. Namun ketika sedang berbincang dengan seorang kawan baru yang saya temui di pintu masuk Gua Cermin tadi, saya malah tertarik untuk melihat Bukit Cinta ini. Pemandangan dari atas ini tuh terasa damai sekali. Saya bisa melihat damainya alam Labuan Bajo dari atas ini. Semuanya terlihat begitu indah dan menenangkan. Saking indahnya saya sampai lupa waktu. Hari sudah semakin gelap dan saya harus bergegas untuk kembali ke penginapan. Dan jalanan turun ini bukanlah mudah. Karena memang terjal dan bukan jalur yang seharusnya dilalui oleh motor matic saya. Tapi untunglah tidak terjadi apa-apa malam itu. Badan rasanya lelah sekali dan pulang ke penginapan terus tidur adalah pilihan yang tepat yang harus saya ambil kala itu. Tempat ketiga yang ingin saya ceritakan adalah air terjun Cuncawulang. Untuk menuju ke sana, saya harus melihat kondisi cuaca dulu ya. Karena untuk menuju ke air terjunnya kita harus trekking dulu melewati hutan. Dan kalian juga harus menggunakan jasa pemandu lokal ya, yang memang sudah berpengalaman di daerah tersebut. Ketika sedang browsing-browsing perihal air terjun ini, saya dibuat takjub dengan warna hijau airnya yang jernih sekali, serta tebing-tebingnya yang indah. Namun setelah saya sampai di lokasi ternyata sedang musim hujan, jadi airnya agak keruh. Oke, tak apalah, namanya juga perjalanan. Justru hal yang menarik adalah proses melakukan perjalanan ke tempat ini. Saya bertemu dengan banyak sekali teman baru kala itu. Selanjutnya, tempat yang ingin saya ceritakan di Labuan Bajo adalah air terjun Cuncarami. Setelah agak kecewa dengan air terjun sebelumnya, saya masih berharap air terjun selanjutnya yang akan saya datangi ini bagus. Perjalanan ke tempat ini ternyata tak mudah kawan-kawan. Jalanan berbatu yang licin membuat saya harus terlalu berhati-hati. Akhirnya sampailah saya pada air terjun yang menjulang tinggi ini. Terlihat sangat menawan sekali. Rasa lelah yang saya rasakan akhirnya terbayarkan. Apalagi ada beberapa anak kecil yang sedang membantu orang tuanya di kebun ikut mendekat ketika saya mengeluarkan kamera. Dan inilah yang terjadi. Senyuman mereka itu seolah obat sih buat saya rasanya. Tak kuat rasanya diri ini menahan hasrat untuk tidak menyeburkan diri ke air terjun. Dan benar saja, dinginnya air terjun ini langsung melepaskan semua lelah yang saya dapat ketika melakukan perjalanan ke tempat ini tadi. Rasanya itu damai dan menenangkan sekali. Kalau kalian main ke Labuan Bajo dan ada waktu, mampir ke sini ya.
Hal menarik selanjutnya di Labuan Bajo adalah tari caci. Dan sampailah kami di Desa Liangdara, sebuah desa wisata yang letaknya ada di Kecamatan Sonongoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Setelah jamuan, kami diajak ke lapangan depan rumah. Di sana sudah bersiap para ksatria dan beberapa wanita penari lengkap dengan pakaian adat mereka. Saya mengambil posisi yang enak untuk merekam foto dan video. Namun saya hampir lupa memencet tombol shutter karena terpukau dengan gerakan-gerakan dilakukan oleh para penari caci ini. Sungguh mengagumkan buat saya. Tari caci adalah tari uji ketangkasan bela diri yang dibalut dalam bentuk tarian. Menurut keterangan yang saya dapat ketika itu, caci berasal dari dua kata, yakni ca yang punya artian satu dan ci yang punya arti uji. Jadi, caci adalah ujian 1 lawan 1. Wah, sportif sekali ya mereka ini. Para penari akan melakukan pemanasan dulu sebelum mereka bertanding. Dengan dibalut kain songket dan destar atau pelindung kepala, biasanya mereka akan memulai dengan tarian danding atau tanda terlebih dahulu, sambil melakukan pemanasan otot. Setelah itu mereka akan beradu. Aturannya adalah pemain hanya diberi kesempatan untuk memukul tubuh lawan 1 kali saja, dan itu pun hanya pada bagian pinggang ke atas. Dan mereka akan bergantian peran sebagai pemukul dan sebagai yang dipukul. Ini sportif sekali sih. Saya ikut larut dalam keseruan tarian kala itu. Setelah acara tari caci selesai, kami dihibur dengan beberapa tarian wanita yang menggambarkan kegiatan mereka sehari-hari. Juga tak kelewatan permainan tradisional dari daerah mereka juga. Tempat asik selanjutnya di Labuan Bajo adalah Gua Rangko. Dan hari ini saya akan mengunjungi Gua Rangko, sebuah tempat yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Gua ini lokasinya nggak terlalu jauh kok, tapi jalanannya agak memutar. Alhasil membutuhkan waktu yang agak lama. Setelah sampai di tempat, mobil bak terbuka yang saya naiki menepi. Untunglah kami didampingi pemandu, jadi dia bisa membantu kami mencarikan perahu yang bisa disewa untuk menuju Gua Rangko. Ya, lokasi ini memang hanya bisa ditempuh lewat jalan laut saja. Dari desa terakhir, kita akan naik perahu menuju ke Gua Rangko. Kenapa namanya Gua Rangko? Ya karena gua ini adanya di wilayah Desa Rangko, yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Sesimpel itu ya. Tak butuh waktu lama, saya sudah sampai di lokasi kapal untuk menepi. Namun ternyata itu juga belum sampai di mulut goanya. Kami harus trekking dulu untuk sampai ke tempat itu. Lagi-lagi tak jauh kok, hanya beberapa menit saja saya sudah sampai. Namun beberapa menit berada di teriknya matahari Labuan Bajo yang menyengat, sungguh menyiksa sekali rasanya. Akhirnya sampai, begitu teriakan dari pemandu yang membuat saya langsung berbahagia. Tapi celingukan ke sana kemari, saya tidak melihat mulut gua seperti yang saya bayangkan. Ternyata saya harus masuk ke sebuah lubang kecil ini dulu yang ada di hadapan saya untuk bisa melihat guanya. Begitu sampai ke dalam gua, aduhai makjang, indahnya lah pemandangan waktu itu kawan. Stalaktit dan stalagmit bertemu dengan kolam tenang yang berwarna hijau toska. Kamu harus lihat sendiri kawan, susah untuk mendeskripsikan indahnya tempat ini. Kami datang di waktu yang tepat, yaitu jam 12 sampai jam 14 siang hari. Jadi ada cahaya yang masuk ke celah-celah gua, sehingga membuat gua ini tersinari dan terlihat cantik sekali. Kami berenang dengan sedikit rasa was-was, karena menurut keterangan belum banyak orang yang berenang di tempat ini. Airnya terasa dingin sekali dan asin. Ternyata air yang ada di kolam tersebut adalah air laut yang masuk melalui celah-celah karang yang terjebak di situ. Jadi ya asin deh. Kami menyudahi petualangan di Gua Rangko kala itu dan kembali ke Labuan Bajo. Naik lompat ayo. Lompat. 1, 2, Lompat, ayo. Dan petang ini saya ingin menikmati senja di Paradise Bar, sebuah bar andalan para wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Kabarnya senja di tempat ini indah sekali kawan. Kita lihat yuk. Dan benar adanya, senja dari Paradise Bar ini indah sekali kawan. Tenang, damai, seru lah pokoknya. Buat kalian yang muslim, tenang aja. Di sini juga jual minuman yang gak ada alkoholnya. Jadi ada beragam jus buah yang segar kok. Tapi yang gak boleh kalian lewatkan kalau main ke tempat ini adalah kopi Floresnya. Wah, menikmati senja sambil nyeruput kopi Flores tuh nikmatnya melebihi segalanya kawan. Malam menjelang, namun saya enggan beranjak dari bar yang asik ini. Lantunan lagu-lagu reggae dari sebuah panggung kecil di pojokan bar
ternyata makin membuat saya larut dalam keseruan perjalanan kali ini. Ya, inilah perjalanan yang sesungguhnya, kawan. Kali ini aku mau nunjukin ke teman-teman kalau kalian keliling di Taman Nasional Komodo dan sekitarnya itu apa aja sih yang dilihat. Nah, simak baik-baik ya teman-teman, semoga bisa jadi referensi kalian sebelum liburan ke Taman Nasional Komodo. Let's go! Yang pertama adalah Pulau Komodo. Pulau Komodo ini adalah salah satu spot terbaik untuk melihat habitat asli dari Komodo dragon. Biasanya kita akan diajak untuk mampir ke pulau ini kalau ikut dalam paket tur mengelilingi Taman Nasional Komodo. Kapal akan berlabuh dan kita akan berjalan kaki menuju ke tempat pendaftaran pengunjung. Ya, kita akan masuk ke kawasan konservasi, jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Selain melakukan registrasi di tempat pendaftaran ini, kita juga akan dikasih beberapa pengumuman tentang hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan ketika kita berada di daerah habitat komodo ini. Kita juga akan didampingi oleh ranger atau pemandu lokal. Ranger ini akan menjelaskan dengan detail tentang aturan-aturan yang harus kita patuhi ketika kita masuk ke hutan untuk trekking melihat habitat komodo. Ada 3 jenis trek yang bisa kita ambil, yaitu short, medium, dan long. Tapi katanya ada satu lagi yang sekarang sudah tidak aktif. Nama treknya adalah trek adventure. Setelah semuanya beres, kita perlahan akan diajak masuk ke beberapa spot yang ada di Pulau Komodo ini. Biasanya tempat yang paling sering disinggahi komodo adalah kubangan tempat komodo minum. Namun satu hal yang harus tetap dipatuhi adalah jangan berisik dan tetap berada dalam rombongan agar pemandu bisa memantau kondisi kita. Biasanya komodo juga suka berada di dekat dapur. Jadi yang nggak bisa atau nggak mau trekking bisa langsung menuju ke spot ini kalau hanya ingin melihat komodo saja. Yang kedua adalah Pulau Rinca. Setelah Pulau Komodo, kawan-kawan juga bisa menjumpai komodo di Pulau Rinca. Peraturannya sama aja dengan yang ada di Pulau Komodo tadi. Kita harus melapor dulu ke pos pendaftaran, terus nanti akan ada ranger yang menjelaskan segala hal seperti yang ada di Pulau Komodo tadi. Setelah semuanya beres, kita akan memulai trekking menuju ke hutan yang ada di Pulau Rinca ini. Konon kabarnya, jumlah komodo yang ada di Pulau Rinca ini lebih banyak jika dibandingkan dengan yang ada di Pulau Komodo. Hal ini disebabkan mungkin karena luasan Pulau Rinca kalau nggak salah juga lebih besar dari Pulau Komodo. Tapi sepenglihatan saya, komodo yang ada di Pulau Rinca ini agak sedikit lebih kecil ya ketimbang yang saya temui di Pulau Komodo tadi. Trek di Pulau Rinca ini juga menurut saya lebih indah pemandangannya. Kalau kalian beruntung akan menemukan komodo di beberapa sarangnya. Yang ketiga adalah Pulau Badar. Nah, pulau ini sedang naik daun di kalangan para pelancong yang datang ke Taman Nasional Komodo. Bentangan bukit-bukit terjal lengkap dengan cekungan pantai dengan pasir putih yang indah, memanjakan sekali indera penglihatan kita. Dibutuhkan tenaga ekstra untuk menikmati panorama dari atas bukitnya. Kita harus mendaki anak tangga dan jalanan setapak untuk sampai di atas bukit. Dari atas bukit sinilah kita akan menikmati indahnya Pulau Badar. Wah, rasanya jadi bangga sekali ya telah lahir di negeri yang indah ini. Suasana sunrise dan sunset dari tempat ini juga sangat bagus. Yang keempat adalah Pink Beach. Pink Beach ini letaknya ada di Pulau Komodo, tapi jalur yang bisa ditempuh biasanya via laut. Kapal-kapal besar tidak diizinkan untuk merapat ke pantai yang cantik ini. Mereka harus lego jangkar di tengah laut supaya karang-karang yang ada di Pink Beach ini tidak rusak. Oh iya, warna pink yang ada di pantai ini itu berasal dari serpihan-serpihan kecil dari koral berwarna pink yang terbawa ombak hingga sampai ke tempat ini. Saran saya, cobalah naik ke salah satu bukitnya untuk menikmati Pink Beach ini dari atas. Wah, itu benar-benar keren sih kawan. Yang kelima adalah Kanawa Island. Pulau ini adalah salah satu tempat menarik juga untuk leyeh-leyeh. Ada penginapan dan bar juga yang asik untuk menikmati pantai dan suasana tenang di pulau ini. Tidak ada komodo kok di pulau ini, jadi tenang saja. Namun kondisi pulaunya ini beneran indah dan sepi deh kawan. Buat yang hobi snorkeling dan diving, kalian bisa melakukannya di pulau ini. Buat kalian yang tim mager, bisa juga kok leyeh-leyeh saja di hammock atau bersantai di jetty yang ada di pulau ini.
Asik banget dah menikmati sunrise dan sunset dari atas bukitnya. Dan ini sangat cocok buat kalian yang mau bulan madu. Silahkan dicoba. Yang keenam adalah Pulau Kalong. Pulau ini biasanya ramai ketika senja tiba. Kita bisa melihat ribuan kalong yang berterbangan di atas Taman Nasional Komodo ini dengan latar belakang senja yang memukau. Sungguh pengalaman yang luar biasa sekali sih. Rasanya itu beneran bikin healing banget dah. Kalian wajib coba kalau ke Komodo. Yang ketujuh adalah Gili Laba. Gili Laba ini lokasinya tidak jauh kok dari Pulau Komodo sebenarnya. Namun untuk menuju ke tempat ini kita harus mengitari Pulau Komodo terlebih dahulu supaya kita bisa mencapai di Gili Laba ini. Terdapat selat kecil yang dulu katanya tempat Komodo menyeberang antara Gili Laba dan Pulau Komodo. Untuk menikmati Gili Laba ini paling cakep ya dari atas bukitnya seperti ini. Kalian akan jelas melihat pulau-pulau kecil yang ada di Taman Nasional Komodo. Yang kedelapan adalah Kampung Komodo. Jarang banget wisatawan yang mampir ke tempat ini. Namun menurutku sih kita akan banyak sekali dapat informasi menarik tentang Komodo di kampung ini. Warga kampung di sini hidup berdampingan dengan Komodo. Mereka tinggal dalam satu pulau yang memungkinkan interaksi terjadi antara warga kampung dan si Komodo. Terus kenapa mereka tidak dimangsa Komodo ya mas? Nah, ternyata ada cerita rakyat menarik. Kalau penghuni kampung ini dulunya adalah saudara kandung dari si Komodo ini. Jadi dahulu kala itu ada cerita rakyat tentang seorang wanita yang melahirkan dua bayi. Satu berupa manusia dan satu lagi berupa Komodo yang mereka sebut dengan Ora. Jadi warga kampung ini percaya mana mungkin si Ora ini akan memangsa saudaranya sendiri. Menarik kan ceritanya? Suasana senja dan pagi di kampung ini tuh juga syahdu kawan. Kalau memungkinkan, mampir deh ke kampung ini. Bertukar cerita dengan warga kampung Komodo itu seru sekali. Nah, itu tadi 8 tempat menarik yang bisa kalian datangi ketika lagi eksplor Taman Nasional Komodo. Dari 8 tempat tadi, mana menurutmu yang paling menarik? Dan untuk menuju ke pulau-pulau ini, kalau sewa kapal sendiri itu kan mahal ya. Jadi kalian bisa gabung dengan open trip. Harganya juga variatif, mulai dari 1 jutaan untuk seharian eksplor beberapa pulau yang ada di sekitaran Taman Nasional Komodo. Dan enaknya lagi, ikut open trip seperti ini tuh kalian pasti akan ketemu dengan teman baru. Wah, seru lah pokoknya. Terus yang terakhir, jangan lupa mencicipi ikan bakar segar di Kampung Ujung. Ini tuh pasar wisatawan banget teman-teman. Tapi pastikan dulu dengan harga makanannya ya, biar nggak jadi salah paham pas bayar nanti. Dan kombinasi touring, terus ditambah dengan aktivitas laut yang menarik, itu membuat perjalanan ke Labuan Bajo ini terasa makin lengkap ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas tentang tips safety berkendara di jalanan Flores. Dan yang perlu saya garis bawahi di sini, Trans Flores itu kan cantik banget ya, tapi kita juga kudu hati-hati gitu, harus hati-hati karena karakter jalanannya tuh biasanya tikungannya panjang, terus banyak blind corner, ini penting banget teman-teman, tanjakan-tanjakan yang curam, kadang juga ada kerikil di permukaan, apalagi ketika kalian sampai di daerah-daerah yang rawan longsor seperti dari Ende mau menuju ke Moni, itu biasanya jalannya rawan longsor. Terus yang sering kejadian adalah banyak ternak di jalanan juga. Sapi, anjing, babi lewat jalan itu kalian harus hati-hati sekali. Dan gunakan kecepatan yang wajar. Jangan terlalu menikmati tikungan sampai lupa kontrol. Nah orang-orang kan cornering ini biasanya seneng ya. Meliuk-liuk gitu. Tapi kadang lupa kontrol juga. Nah di Flores ini pemandangannya itu indah teman-teman. Tapi keindahan itu juga bisa membuatmu lalai. Jadi harus tetap hati-hati. Oke, selanjutnya kita bahas tentang estimasi biaya. Sebenarnya estimasi biaya ini bisa disesuaikan dengan style kalian melakukan perjalanan. Misalnya makan kalian bisa cari yang makanan-makanan yang terjangkau atau murah. Di Labuan Bajo nih masih banyak juga tempat-tempat seperti itu. Kalian bisa cari aja, asal jangan di tempat turis, itu biasanya masih agak murah. Yang kedua, penginapan. Penginapan di Labuan Bajo juga masih ada yang 150 ribuan atau 100 ribuan. Itu memang tempatnya agak jauh dari kota. Tapi nggak masalah, kalian bawa motor kan. Jadi gampang untuk aksesibilitasnya. Yang paling mahal itu sebenarnya adalah tiket penyeberangan dari Surabaya menuju ke Labuan Bajo. Itu kalau saya sih lumayan mahal teman-teman. Terus selama perjalanan dari Surabaya menuju ke Labuan Bajo ini naik kapal itu sudah include dengan makan 3 kali. Tapi kan nggak menutup kemungkinan ya kalian tuh pengen jajan di restorannya atau pengen sekedar makan bakso. Itu diperhatikan juga dalam budgeting kalian. Saranku sih kalian bisa bawa makanan atau snack-snack dari pelabuhan di Surabaya ya. Kalian jajan dulu sebelum naik ke kapal.
Terus diikat deh tuh di motor, terus nanti di atas kapal tinggal dinikmatin aja teman-teman. Terus yang mahal juga adalah tiket buat island hopping. Nah ini sebenarnya butuh nggak butuh sih. Tapi kalau menurut saya, kan kita ke Labuan Bajo tuh nggak tahu kapan lagi datang ke sini ya teman-teman. Nah menurutku sekalian aja sih menikmati pulau-pulau kecil yang terhampar di lautan Taman Nasional Komodo. Ini banyak banget pulau-pulaunya dan cantik-cantik. Nah itu memang nggak mahal dan kalian bisa sesuaikan juga kok. Dan ada beberapa kriteria harga yang ditawarkan juga oleh open trip ini tergantung jenis kapal yang kalian pakai. Itu sih teman-teman, jadi tinggal disesuaikan aja. Di sana ada beberapa tour operator juga, kalian bisa datangi ke tempatnya untuk nanya-nanya. Nah, dari semua budget-budget itu kalau di total itu sepertinya jauh lebih mahal ketika kita malah trans darat terus teman-teman. Karena di sana satu high risk, resikonya tinggi banget. Belum lagi kendaraan bermasalah. Belum lagi kelaparan di jalan, hujan dan sebagainya. Wah itu tantangannya akan lebih besar ketika kalian jalan darat dari Jawa menyusuri Bali, Lombok, Sumbawa sampai ke Labuan Bajo. Nah dengan naik kapal seperti ini kita tuh banyak diuntungkan dari segi biaya, dari segi tenaga itu juga lebih safe lah. Oke, sampailah kita di akhir cerita. Dan motoran di Labuan Bajo itu adalah pengalaman yang akan selalu kamu ingat teman-teman. Ini tuh saya sudah beberapa kali ya menjajal Trans Flores ini. Itu asli, sampai sekarang itu nggak lupa teman-teman. Pengalaman, setiap detail pengalaman itu masih akan teringat selalu. Bahkan momen-momen kecil seperti ketika saya masuk ke daerah Aimere dan waktu itu BBM saya juga hampir habis, berhenti di salah satu kios gitu. Saya pikir itu mereka jualan bensin atau BBM gitu ya teman-teman. Tapi ternyata yang dijual itu adalah Shopee. Jadi saya tuh hampir ngambil satu, terus saya masukkan ke tangki, untung ibunya lihat itu. Mas, itu bukan buat motor. Itu buat diminum gitu. Aduh Tuhan, itu pertama kali saya nyobain Trans Flores tuh seperti itu. Nah momen-momen seperti inilah yang pasti akan kalian dapatkan ketika kalian touring atau motoran di Trans Flores ini teman-teman. Dan naik kapal dari Surabaya ini membuat semuanya tuh jauh lebih mudah. Asli, ini tuh lebih mudah, lebih hemat energi dan lebih ramah waktu. Dan setelah kapal bersandar, baru perjalanan sesungguhnya itu dimulai. Kamu tinggal nyalakan mesin, menatap gadis jalan yang berkelok di depan, dan menikmati setiap kilometer yang membawa kamu lebih dekat ke pemandangan yang mungkin tidak akan pernah kamu temukan di tempat lain. Jadi, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jaga badan, jaga motor, jaga cerita. Jadi, gaskeun!